Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus Musaki dari kelas Teknik Mesin 3B Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi demokrasi Indonesia. Langsung saja mengenai demokrasi, arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa, atau dalam kata bahasa Inggris government by the people. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya, kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Menurut Jimli Asidiki menyatakan bahwa dalam sistem partisipatory demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan, dan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat diberi ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakilkan melalui wakilnya di parlemen. Lalu mengenai demokrasi, menurut Henry B. Mayo memberikan pengertian, yaitu sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum yang ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamainya kebebasan politik. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung, atau istilah lainnya dalam bahasa Inggris yaitu direct demokrasi, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana, hanya berbentuk negara kota dan penduduknya hanya kurang lebih sekitar 300 ribuan jiwa. Selain itu, ketentuan-ketentuan demokrasi hanyalah berlaku pada warga negara yang resmi dan hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk. Gagasan demokrasi lenyap setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan 600 sampai 1400 Masehi dicirikan oleh struktur sosial yang feudal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan jabatan-jabatan agama. Sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pada abad pertengahan lahirlah dokumen Magna Carta, yaitu piagam besar, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John
di Inggris pada raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilegis, dan bahwasannya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Ada dua prinsip dalam Magna Carta, yaitu satu, kekuasaan raja harus dibatasi, yang kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu pada abad 15 dan abad ke-16. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dalam menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Peristiwa lainnya yang mendorong timbulnya demokrasi adalah terjadinya reformasi dan revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16, yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik, tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas. Masih dimulai di gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517 Masehi yang dimotori oleh Martin Luther. Bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, para sarjana membedakan demokrasi dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung atau direct demokrasi dan demokrasi tidak langsung, representatif demokrasi. Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensil. Substansif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Lalu perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1959 Masehi. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Yang kedua, periode pada tahun 1959 sampai 1965 Masehi. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik. Peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Pada orde periode ketiga yaitu pada tahun 1966 sampai tahun 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan masa sistem presidensil. Selanjutnya yaitu periode keempat pada tahun 1999 sampai tahun sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, yaitu antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi secara eksplisit atau tersurat, akan tetapi nilai-nilai demokrasi termuat dalam batang tubuh pada pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam kekuatan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berbebaskan lo berjurdil serta pemilihan kepala desa secara demokratis. Secara umum, di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu 1. Keterlibatan warga negara dalam perbuatan republik dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Dan yang kelima, yaitu suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Sekian dan terima kasih presentasi kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.